yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada. Kita senantiasa dalam penjagaan dan pertolongan Tuhan. Kita ada saat ini hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, mari senantiasa kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang ini renungan malam kita edisi hari Kamis tanggal 5 September tahun 2024 berdasarkan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu bisa membaca secara masing-masing di rumah. Di sini saya hanya membaca 4 ayat bagi kita, yaitu ayat yang ke-20, 21, 22 dan ayatnya yang ke-23. Di bawah judul perikop Perintah Allah dan Adab Istiadat Yahudi. Ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Firman pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Tema renungan malam kita pada malam hari ini yaitu perintah Allah sebagai anugerah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tradisi najis dan tidak najis sangat kuat dianut oleh orang-orang Farisi dan juga para ahli-ahli Taurat. Setiap mereka bertemu dengan Yesus dan murid-muridnya, mereka saling bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini apa yang mereka pertentangkan dengan murid-murid Tuhan Yesus, yaitu mengenai suatu adat istiadat mereka mengenai membasuh tangan. Ketika habis keluar dari rumah atau sebelum mereka makan, mereka wajib mencuci tangan, dan kemudian sebelum mereka makan mereka harus mandi, membersihkan badan terlebih dahulu baru mereka bisa makan, ya seperti itu. Nah, ketika mereka melihat bahwa waktu itu murid-murid Tuhan Yesus ya makan tanpa mencuci makan, maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menegur murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berusaha meluruskan apa yang seharusnya disebut dengan najis yang membuat kita menjadi tercemar, bukan karena makanan yang kita makan ya, dan juga melainkan karena kejahatan yang timbul di dalam hati manusia. Ya, membasuh hati kita dari segala kejahatan yang ada. Nah, Bapak Ibu saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menyatakan ya bahwa perbuatan jahat pada sesama itulah yang membuat seseorang menjadi najis. Kejahatan kemanusiaanlah yang membuat kita menjadi najis, yang lebih mementingkan tindakan nyata, lebih mengasihi manusia. Yang lebih penting adalah tindakan nyata kita mengasihi sama kita. Yesus juga menegur orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat bahwa adat istiadat dan juga tradisi itu bisa ditambah-tambahkan oleh manusia. Ya, jangan sampai mengabaikan perintah Allah, tetapi mengabaikan perintah Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya ya mereka atau orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat ini ya, mereka tidak dapat menerima murid-murid Yesus yang makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, karena itu adalah hal yang penting bagi mereka. Tetapi Yesus memberikan penjelasan yang lebih terpenting adalah bagaimana kita membasuh hati kita dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat sehingga kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu
ya kejahatan yang ada di dalam hati seseorang. Meskipun kadang sikap atau perbuatan baik seorang bisa terlihat benar di luar, tetapi di dalam hatinya ya belum tentu dia mengasihi Allah. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inti dari renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, yang pertama, kita harus lebih mementingkan yang namanya perintah Allah. Jangan sampai mengabaikan perintah Allah. Nah, kemudian kita juga senantiasa menajiskan perbuatan-perbuatan jahat yang ada pada diri kita, dan kita senantiasa membersihkan diri kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Aksi nyata kita dalam perintah Allah itu adalah bagaimana kita menunjukkan rasa dan sikap kemanusiaan kita kepada sesama yang di sekitar kita, dan juga kita senantiasa membersihkan diri kita, menguruskan diri kita supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini juga kita senantiasa diajarkan supaya kita boleh menjauhkan hal-hal yang dapat menajiskan diri kita dari segala perbuatan jahat, seperti yang dikatakan tadi, ya, timbul pikiran jahat, percebolan, pencurian, pembunuhan. Itu lebih perbuatan-perbuatan yang lebih kejam daripada peraturan-peraturan yang hanya dibuatkan oleh manusia saja. Nah, tapi kita senantiasa boleh memanusiakan manusia yang senantiasa boleh dekat dengan Tuhan. Perintah Allah sebagai anugerah, seperti saya katakan, perintah Allah sebagai anugerah itu adalah sebagai sesuatu yang sangat berharga. Perintah Allah yang senantiasa kita pegang teguh, bukan pada adat istiadat yang senantiasa dibuat-buat oleh manusia, ditambah-tambah oleh manusia, yang kadang bisa juga menjadi sebagai seorang yang melanggar daripada perintah tersebut. Nah, Bapak Ibu, tidak ada gunanya sebuah adat istiadat dibuat kalau hanya untuk dilanggar saja. Nah, lebih baik adat istiadat dibuat adalah untuk senantiasa adalah sebuah peraturan, dan supaya kita bisa menjadi orang yang senantiasa manusia, bukan karena kita hanya ingin mencari kesalahan orang, atau kita ingin mementingkan diri kita sendiri, atau kita ingin menunjukkan kesalahan orang lain saja. Nah, di sini kita juga perlu belajar supaya senantiasa kita juga bisa mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita, baik kita senantiasa boleh membuatnya perintah Allah itu sebagai anugerah, sesuatu yang berharga bagi kita untuk mengingat kita, ya, supaya hidup kita boleh layak dan juga berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jangan hanya mementingkan perintah manusia dan mengabaikan perintah Allah. Ini hal yang sangat dihindari. Tetapi lebih penting kita senantiasa boleh bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami sebagai umat-Mu yang betul-betul boleh menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami taat kepada perintah-Mu, dan biarlah kami menerima perintah-Mu sebagai anugerah dalam hidup kami yang berharga, yang betul-betul boleh membawa hidup kami semakin dekat dengan Engkau, dan kami menjauhi segala kejahatan. Kami boleh menajiskan segala kejahatan yang ada pada diri kami. Kami boleh basuh itu semua, Tuhan, dan biarlah hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati jemaat-Mu di mana saja berada. Tolonglah yang lemah, tolonglah yang sakit disembuhkan, tolonglah yang berputus asa diberikan kekuatan, supaya dalam menjalani hidup ini dalam penuh dengan semangat, yang dalam ujian dan tantangan, permasalahan dan pergumulan hidup, biarlah Tuhan yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan iman dan pengharapan mereka, bahwa ada Tuhan tempat kami bersandar, bahwa ada Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kami, yang memberikan kelegaan, yang memberikan kelepasan. Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami akan tidur, biarlah Tuhan jaga lindungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan kami dari kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami. Biarlah firman Tuhan, renungan yang telah kami dengarkan, boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi perenungan dalam di hidup kami dalam mengikuti Engkau. Ini seruan doa kami, Tuhan, yang kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.